tentang karunia roh. Boleh diulangi tentang karunia roh. Berusahalah untuk mendapatkan karunia roh. 1 Korintus pasal 12 ayat 31. Berusahalah mendapatkan karunia roh. 1 Korintus pasal 12 ayat 31. 1, 2, 3. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dapat 1 Korintus pasal 12 ayat 31. 1, 2, 3. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Oke, sampai situ dulu. Karena ini yang mau kita tekankan. Berusahalah untuk memperoleh. Ini terjemahan Alkitab. Rupanya untuk beroleh karunia-karunia rohani itu ada usaha. Usaha apa, Pak? Bisnis, dagang lele, dagang ibu rame. Bukan usaha dalam pengertian bisnis. Usaha apa yang kita perlukan untuk memperoleh karunia roh itu? Karunia dari Roh Kudus itu. Saya periksalah dari terjemahan lain, begitu kan? Salah satunya adalah berusaha mendapat. Yang lain mengatakan apa? Rindukanlah dengan sungguh-sungguh. Yang lain terjemahannya apa? Rindukan dengan cemburu. Rindukan dengan cemburu. Kawan-kawan, siapa yang pernah cemburu? Senyum-senyum sendiri tuh. Itu korban cinta. Siapa yang pernah cemburu? Yang punya pasangan. Saya pernah cemburu. Entah masih pacaran, entah sudah diresmikan dengan pernikahan. Saya waktu pacaran pun pernah cemburu. Pacarku pergi dia, nggak tahu kemana. Saya pikir, rupanya dia ditraktir minum es teh di warung sana. Cemburu, terbakar api asmara. Pun pacar saya itu pernah cemburu. Entah kenapa, betul ini. Saya dulu pernah dikasih kado ulang tahun sama cewek yang bukan pacar saya. Dikasih cincin emas. Bukan pacar saya. Saya udah punya pacar. Tiba-tiba ada cewek kasih hadiah ulang tahun cincin emas. Apa nggak cemburu pacar saya yang cantik itu? Terbakar api asmara. Saudara pernah cemburu? Kenapa cemburu? Ada di sini kan? Ada sesuatu yang menggelora di sini kan? Seperti itulah yang dimaksudkan Alkitab ketika kita menginginkan karunia roh, harus ada seperti rasa cemburu itu. Menggelora, kawan. Nangkap maksudnya ya? Ada menggelora yang gak bisa dijelaskan tapi terasa. Itu maksudnya. Kan kecemburuan kadang-kadang gak bisa dijelaskan. Seperti itu maksudnya. Engkau harus menginginkan karunia roh seperti engkau merasa cemburu. Aduh, kenapa ya si Polan itu dapat karunia roh? Kenapa aku enggak? Kenapa sih abang itu dapat karunia roh? Aku kok enggak? Ada rasa cemburu, motifnya kasih lah. Kasih. Motifnya kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Sehingga kecemburuan di situ bukan kecemburuan negatif, tapi kecemburuan yang positif. Bahwa saya pun menginginkan karunia roh sebagaimana Tuhan berikan kepada orang-orang lain. Sedangkan kepada berkat pun kita ada kecemburuan yang positif. Betul? Kalau orang lain Tuhan tolong, kenapa saya tidak? Kan begitu. Ada lagunya kan? Ada yang tahu lagunya? Apa gimana? Saya juga. Ibu nanti ditraktir kopi sama Pak Doni. Sedangkan soal pertolongan pun kita ada rasa kecemburuan yang positif. Kenapa saya nggak ditolong sementara orang lain ditolong? Ya Tuhan. Sekarang tentang karunia roh. Kenapa orang lain Tuhan memberi karunia sementara saya belum? Ingat ya, firman Tuhan kalau kita baca baik-baik, sebenarnya semua orang itu dapat karunia. Pasti itu. Tinggal pertanyaannya, engkau minta dengan cemburu kah atau tidak? Semua orang itu pasti Tuhan kasih karunia. Coba kita lihat bandingannya.
Ada ayatnya itu. Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Roma pasal 12. Boleh ya kita baca sedikit lagi kawan-kawan Bapak Ibu. Demikianlah kita mempunyai karunia. Amin. Kita masing-masing mempunyai karunia berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Masing-masing orang itu Tuhan pasti kasih. Bahkan dari ayat-ayat lain, Galatia, Roma, ada beberapa ayat. Saya dapat, Bapak Ibu. Yang lain ini pun dapat, orang-orang. Percayalah. Tinggal engkau mintalah sama Tuhan dengan kecemburuan. Mintalah, ya Tuhan, beri aku karunia roh. Apapun itu yang engkau lihat menurut takaranmu ya Tuhan, yang khusus bagiku. Kita lihat ilustrasi misalnya. Pernah enggak baca di 1 Korintus? Gereja ini kumpulan jemaat itu digambarkan seperti tubuh dengan banyak anggota. Pernah baca ya? 1 Korintus. Jemaat itu digambarkan seperti tubuh dengan banyak anggota. Ada mata, ada kepala, ada kaki, ada tangan. Betul? Betul nggak? Dan di situ dicatat apa? Setiap anggota tubuh itu masing-masing punya fungsi dan tidak bisa menganggap remeh anggota tubuh lainnya. Mata tidak bisa meremehkan kaki, kaki tidak bisa meremehkan tangan. Karena semua itu satu tubuh dan memerlukan. Malahan kalau yang satu sakit, yang lain ikut menderita. Betul-betul? Itulah gambarannya jemaat. Maka setiap orang itu punya fungsi. Setiap orang punya karunia. Tinggal kita minta sama Tuhan. Jangan bayangkan, berkatalah bibir ini kepada anggota tubuh yang lain. Hei kaki, jangan kau sok-sok ya, aku ini bibir lebih berharga daripada kaki. Menurut saya dong bibir dan gue merlistip halekmu. Orang Batak kan bilangnya listip. Listip kata orang Batak, betul nggak? Padahal harusnya lipstick. Orang Batak taunya listip. Melodang adong bibir dan gue merlistip halekmu, katanya. Datanglah kaki, unang pala gudang gayang mata. Margaya huisi itu bal bibir. Lak merlistip halekmu. Melodang adong pak nadang gue marpancus. Rantamlah bibir dan kaki. Datanglah butuhan. Siubeon. Si maho badua. Budang hatam bibir. Oh pepat, lencang cungmu. Apa kata si butuhan? Percuma do merlistip halekmu. Percuma do merpancus pak mi. Molodang iliak pemangan dok minum. Marmalam minggu peho merpancus merlistip dan iliak pemangan. Dan lihat peminum apalan air namukta, air putih. Ulah komer. Betul. Kan ada banyak itu viral kan. Dibawa pacarnya, dikasih banyak gaya, ternyata nggak dikasih konsumsi. Maksudnya apa? Bayangkanlah kalau ternyata masing-masing anggota tubuh menganggap dirinya lebih penting daripada yang lain.
gagal, hancur tubuh itu. Bayangkanlah kalau di antara jemaat masing-masing menganggap dirinya lebih penting daripada yang lain. Saya membayangkan pemain keyboard menganggap remeh pemain bass, menganggap remeh pemain drum, menganggap remeh worship leader dan singer. Kata WL ini, datang sebagai keyboard, apa? Suka-sukanya, mana kalau keyboard? Kamu jawab. Lu, susah gua dong. Nah, ke pemain bass, tendang tuh kawannya. Bayangkanlah kalau mereka tidak satu seperti tubuh yang satu saling membutuhkan satu sama lain. Bayangkanlah kalau singer ternyata tidak mau bantu WL. WL capek ngos-ngosan. Singernya apa? Dia asik sendiri dengan gayanya. Nggak bisa. Itu contoh bahwa masing-masing punya peran. Masing-masing diberi Tuhan karunia, dan ketika itu berjalan beriringan bersama, puji Tuhan. Maka doa kita hari ini apa? Yang pertama tadi, Tuhan kuasailah aku dengan roh. Yang kedua, Tuhan aku menginginkan karunia roh dengan sungguh. Yang positif ya Bapak Ibu, ada gejolak besar di sini. Kejarlah karunia roh, engkau pasti mendapatnya. Usahakanlah karunia roh, engkau pasti mendapatnya. Minta dengan cemburu. Tunduk kepala, saya akan berdoa.